Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik bertemu lagi dengan Bang Yusuf Sinaga dan Kak Christine Sinaputar. ya, di sini kita mau beribadah ya adik-adik. Nah, adik-adik sebelum beribadah, Abang mau coba tes yel-yel ya. Jadi, kalau Abang bilang anak sekolah minggu HKPP Cibinong, adik-adik menjawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke, Sekali lagi. ya, Bang. Oke. Anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Yeay. Oke. Ya, Abang berharap adik-adik tetap semangat ya di dalam beribadah ini. Nah, Kak, sebelum kita memulai ibadah nih, apa sih yang kira-kira perlu untuk dipersiapkan? Nah, yang kita harus persiapkan itu yang pertama ada Alkitab, terus yang kedua persembahan, dan yang terakhir hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, wah itu ya adik-adik ya. Coba kita siapin dulu hati kita, persembahan ya. Alkitab juga ya Bang, jangan lupa. Biar kita nggak kemana-mana fokusnya nih. Oke, sebelum kita beribadah, mari kita bersuka cita karena hari ini dan setiap hari adalah harinya Tuhan. Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Roma tu Yesus. Roma tu Yesus, Roma tibu, BGH tanah jangkong burju, Narodo Yesus pangoluho, asa borseaho, mansailas rohana imuse, ngolo iya sion das nobe, sai Roma hita tu surgoi, langsonang marisi. Kita ulang sekali lagi ya. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Roma tu Yesus, Roma tibu, BGH tanah jangkon burju, Narodo Yesus pangoluho, asa porseaho, mansailas
rohantai muse molo iya siando sape sairo mahita surgoi lasonang madisi. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hari ini dan setiap hari adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita nyanyikan bait yang bahasa Batak. Sadarion, sadarion, arini Tuhan, arini Tuhan. Beta hita, marlas rohabe, marlas rohabe. Sadarion, arini Tuhan, marahita, marlas rohabe. Sadarion hari ini Tuhan. Hukum Tuhan titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-5 sampai ke-10. Kita ucapkan secara responsoria titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucap doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, untuk lagu berikutnya mari kita angkat satu pujian yang berjudul Lojani Dainangi. Molohui ngoti sude Lojani dainangi marmudu ausyana met tuna balga diomba au di abing au asa sonang modo mau dideng di dok tua oh hasian
Kita ulang bait yang bahasa Batak ya ke bahasa Indonesia. Saat ku ingat semua suka dukamu, Bunda merawat dan membimbingku hingga besar. Kau gendongku, kau buaiku, dan ku tertidur lelap, nyanyikan lagu untukku penuh cinta. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bersuka cita kembali dan mari memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bang Rian yakin adik-adik semua memiliki kabar yang baik dan semua sedang sehat ya. Hari ini Bang Rian akan membacakan warta sekolah minggu untuk ibadah tanggal 12 Juni tahun 2022. Warta sekolah minggu yang pertama, nama ibadah minggu kita hari ini adalah Trinitatis. Diingat-ingat ya adik-adik, Trinitatis. Oke? Warta sekolah minggu yang kedua, hari ini cerita firman Tuhannya diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 sampai ayat 6. Boleh dipersiapkan dulu adik-adik sebelum nanti cerita firman Tuhan. Warta sekolah minggu yang ketiga untuk minggu depan tanggal 19 Juni tahun 2022, cerita firman Tuhannya diambil dari 1 Yohanes pasal kedua ayat 28 sampai 29. Boleh adik-adik dibaca-baca dulu tuh. Oke? Nah, warta yang terakhir, abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juni ya. Ayo adik-adik semua kita nyanyikan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Ucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta sekolah minggu hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Hai dunia elukanlah Rajamu penebus, hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Salam adik-adik, apa kabar? Kalau Inang bertanya apa kabar, jawabannya adalah luar biasa, yes. Tapi mengucapkannya harus dengan penuh semangat. Oke? Nah, Inang mau bertanya nih. Salam anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Iya, luar biasa, yes. Iya, semua pasti hari ini bergembira, bersemangat, bersukacita di dalam mengikuti ibadah. Nah, di sekolah minggu
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bagaimana sikap anak Tuhan kalau berdoa? Dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini, di Minggu Trinitatis ini, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat 6. Tapi kita nanti membacanya dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Nah, ini kitab Keluaran ini perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Iya, pintar semua. Kitab Keluaran ini adalah kitab perjanjian lama. Yuk kita membacanya. Inang membacanya, mengeluarkan suara. Adik-adik boleh membacanya dalam hati. Oke, ya demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain terhadapku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita adalah mengasihi Allah. Nah, adik sekolah minggu, Inang mau bertanya nih, berapa titah yang diterima oleh Musa sewaktu dia menerimanya di Gunung Sinai? Ada berapa? Ya ada 10. Apa aja? Apa bunyinya titah pertama sampai titah 10? Ada yang tahu? Oh, ada? Oke. Ya, kita sama-sama mengikutinya ya. Nah, titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah, titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau diturutin. Nah, titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Nah, titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Ya. Nah, sekarang titah kelima, katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam,
jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Dan tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, ada 10 tita. Nah, 10 tita ini disampaikan, diberikan Allah kepada Musa. Sebelum bangsa Allah itu, bangsa Israel itu sampai ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik masih ingat kan ceritanya bahwa bangsa Israel pernah diperbudak di tanah Mesir. Dan cukup lama sekali, 430 tahun adik-adik. Coba bayangkan, cukup panjang kan adik-adik, cukup lama itu. Nah, lalu Allah mendengarkan seruan mereka. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk memimpin mereka. Dan tidak gampang adik-adik, mereka boleh keluar dari tanah Mesir adik-adik. Tidak gampang, cukup banyak perjuangan yang harus mereka lalui, yakni kita dengar ya, ada 10 tulah yang pernah terjadi ya. Nah, ke-10 tulah ini baru air menjadi darah, katak di mana-mana, hujan es, gelap gulita ya, gelap gulita. Kita lihat itu ya. Lalu yang ke-10 adalah dengan matinya anak sulung adik-adik. Nah, baru mereka boleh keluar. Nah, di tengah perjalanan juga bangsa Mesir ini mengejar mereka. Sehingga yang paling menakjubkan kita lihat dengan laut bisa terbelah 2 dan mereka menyeberang. Nah, di dalam perjalanan mereka ini adik-adik sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka mengikuti perjalanan ini ada 40 tahun adik-adik, cukup lama ya. Nah, di dalam perjalanan inilah Allah memberikan perintah atau tita kepada Musa. Nah, kepada Musa di mana adik-adik? Coba lihat nih gambarnya. Ini ada di Gunung Sinai. Nah, dan tita ini ditulis di batu loh. Ya, di batu loh. Nah, 10 ini dibagi 2 adik-adik. Nah, 1 sampai 4 mengasihi Allah, 5 sampai 10 itu mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik, di dalam firman kita pada saat ini dikatakan di ayat tita keberapa? Tita kedua. Tidak boleh, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada dalam air, dan yang juga disembah itu ya. Tidak boleh. Artinya apa itu adik-adik? Yang patut disembah ya, yang patut disembah adalah hanya Allah sendiri, tidak ada Allah lain. Nah, yang patut disembah adalah hanya Allah sendiri, yaitu hanya Allah saja yang disembah. Jadi tidak boleh ada menyerupai Allah apapun. Nah, itu dia dalam tita kedua, tidak boleh. Berarti yang harus ditaati bangsa Israel itu adalah hanya Allah sendiri. Tidak boleh ada Allah lain. Nah, melalui tita kedua ini Allah dikatakan lagi adik-adik, Allah itu Allah yang cemburu. Ya, Allah itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Makanya Allah itu hanya Allah itu yang boleh disembah dan tidak boleh ada Allah lain. Jadi contohnya sewaktu bangsa itu ada di Mesir, mereka menjumpai ada dewa alam, ya, ada dewa alam. Nah, seperti ini. Coba dilihat seperti ini. Nih ada patung, ada dewa alam, adik-adik. Nah, lalu itu di waktu mereka di Mesir. Nah, lalu mereka setelah Allah menyelamatkan mereka,
ya, sebelum mereka ke tanah Kanaan, maka Allah terlebih dahulu mengingatkan tidak boleh ada Allah lain. Mengapa dikatakan bahwa hanya Allah lah yang disembah dan dipuja, dan Allah lah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan hingga mereka nanti akan sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Dan Allah sendiri yang berperan. Dan karena Allah juga menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada mereka. Nah, melalui firman ini adik-adik dikatakan tadi temanya mengasihi Allah. Berarti mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kehidupan kita hanya mengasihi Allah. Tidak boleh ada Allah lain. Lalu kita katakan contohnya apa sih? Kita buat salah satunya mencontohkan Allah lain, mendewakan yang lain. Itu contohnya nih, adik-adik sekolah minggu lebih senang main game atau beribadah. Berarti anak sekolah minggu itu sudah menyepelekan di situ adik-adik. Berarti adik-adik sekolah minggu lebih memilih hanya main game saja. Nah, itu salah adik-adik. Nah, berarti mana yang lebih penting? Terlebih penting adalah beribadah, memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua misalnya anak sekolah minggu itu senangnya hanya nonton saja. Habis satu hari nonton saja. Padahal Tuhan telah memberikan hari kepada kita untuk belajar, untuk mengerjakan PR atau membantu orang tua. Lalu kita habis waktu kita, berarti kita sudah mendewakan yang menjadi keinginan daging kita. Nah, melalui firman ini dikatakan kita hanya boleh satu, mendewakan atau memuji menyembah hanya Allah saja. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah menyayangi kita. Maka kita yang sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka dikatakan menyembah, beribadah hanya kepada Tuhan saja. Jadi kalau dikatakan di sini tadi di titik kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya. Jangan membuat kepada patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang cemburu, dia melakukan kesalahannya kepada anaknya dan keturunannya. Jadi Allah itu adalah hanya Allah yang disembah saja. Jadi menyembah Allah dengan segenap hati. Jadi tidak boleh berdua hati. Misalnya nih setengah-setengah, ya, baru setengah-setengah nanti tidak. Tapi kita harus benar-benar menyembah dia dengan segenap hati. Jadi kalau kita mengatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau di sini di firman ini Allah mau mengingatkan, ya, mengingatkan kita bahwa kita hanya menyembah Allah saja. Kalau di firman ini juga diingatkan bangsa itu pada saat itu, seketika mereka belum sampai ke tanah perjanjian, maka mereka diingatkan supaya mereka hanya mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Mereka diingatkan hanya mengasihi Tuhan itu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ya. Lalu mereka juga harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, mereka hanya tergantung hanya kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan yang pertama, mengikuti ibadah dengan senang hati. Yang kedua, lebih mengutamakan beribadah terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak menggunakan waktunya dengan baik. Dan yang keempat adalah tetap mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita lihat gambar ini tadi, ini adalah gambar Musa, ya,
di Gunung Sinai dan dia menerima hukum ada 10, yakni hukum pertama sampai keempat itu mengasihi Allah, hukum kelima sampai 10 mengasihi sesama manusia dan dituliskan di batu loh. Nah, kenapa Allah memberikan ini dan harus diberikan juga kepada bangsa Israel? Supaya bangsa Israel tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga diingatkan supaya kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Ya, tetap taat kepada perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang sudah mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita mau berbuat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Contohnya di dalam bermain selalu memperlihatkan mengasihi teman. Ada mau juga berbuat yang baik juga kepada orang-orang ya yang patut ditolong. Nah, itu dia bahwa kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, sekolah minggu, siapa di sini kalau mau beribadah hati dan pikirannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu? Nah, kalau dibilangkan dipersiapkan itu kita sudah mandi ya, lalu mempersiapkan Alkitab kita, bernyanyi dengan sukacita setiap ibadah. Jadi misalnya nih kalau kita beribadah nih, lalu kita nyalakan, kita buka nih linknya sekolah minggu nih, kita jalan-jalan kemana? Oh, tidak seperti itu, tapi kita sudah buka linknya, misalnya sudah ada ada di handphone, kita tekun beribadah di situ. Ada itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, sekolah minggu, mari kita selalu beribadah memuji Tuhan dengan bersyukur dan dengan hati yang bergembira. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Berkatilah firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Di sona dong huboa Tuhan, parbueni ngoluku naso tardok nian, sadia ma hargana Tuhan, molosani rajuma sude dengan basah, jaloma Tuhan sailas marohan. Tanganku namet meta Tuhan, nasohea marsari dopeo Tuhan, rohaku mahuleho Tuhan, naboy peleho nonku gabelas ni roha, jaloma Tuhan sailas marohan. Sekali lagi ya. Sona dong uboa Tuhan, parbueni ngoluku naso tardok nian, sadia ma hargana Tuhan, molosani rajuma sude dengan basah, jaloma Tuhan sailas marohan. Sohea marsari dopeo Tuhan, rohangku mauleo Tuhan, naboy paeleho nongku gabelas ni roham, jaloma Tuhan sailas marohan.
Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami, terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.